Hai semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang Amerika Utara. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama yaitu adalah history. Yang kedua yaitu fungsi wilayah. Yang ketiga yaitu kondisi fisik, wilayah, geologi, dan geomorfologi. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Amerika Utara merupakan benua yang berada di belahan bumi bagian utara. Benua Amerika Utara ini pada bagian utara berbatasan dengan Laut Arktik dan pada sebelah timur dengan Samudra Atlantik Utara. Sedangkan sebelah selatan dengan Laut Karibia serta pada bagian sebelah barat dengan Samudra Pasifik Utara. Dengan meliputi wilayah sebesar 24,2 km persegi atau sekitar 4,8% dari permukaan bumi, ini adalah benua ketiga yang paling besar berdasarkan luasnya setelah Asia dan Afrika, dan merupakan peringkat keempat berdasarkan jumlah penduduknya setelah Asia, Afrika, dan Eropa. Secara geologisnya, benua Amerika Utara terbentuk akibat terpecahnya superkontinen Pangea sekitar 200 juta tahun yang lalu, yang dimana proses ini dikenal sebagai pemisahan benua yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik. Amerika Utara yang awalnya merupakan bagian dari Laurasia, kemudian terpisah dari Eurasia dan membentuk Samudra Atlantik. Awal mula manusia itu berada di benua Amerika Utara ini. Menurut teori terbaru menunjukkan bahwa manusia modern tiba lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya, sekitar 21.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Yang dimana proses kedatangan manusia pertama di Amerika Utara menurut teori yang terbaru adalah migrasi dari Asia melalui jembatan darat Beringia sekitar 2.000 sampai 23.000 tahun yang lalu, yang kemudian diikuti penyebaran secara bertahap di seluruh benua. Yang dimana pada saat ini benua Amerika Utara sudah dimiliki oleh 4 negara, yaitu ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Greenland. Negara pertama yang terbentuk pada benua adalah negara Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat ini merdeka dari Inggris pada tahun 1776, dan negara yang kedua adalah Meksiko, yang dimana Meksiko ini merdeka dari Spanyol pada tahun 1821. Kemudian negara ketiga adalah Kanada, yang dimana Kanada ini terbentuk sebagai negara federal yang melalui konfederasi pada tahun 1867. Yang keempat adalah Greenland, yang dimana Greenland bukan termasuk negara yang merdeka, tetapi Greenland merupakan wilayah otonom dari Kerajaan Denmark yang masih ada saat ini. Kondisi fisik wilayah benua Amerika Utara mencakup area seluas 24,2 juta km persegi yang membentang dari lingkaran Arktik Utara hingga hampir mencapai Khatulistiwa di bagian selatan. Secara geografis didominasi oleh perisai batuan purba Kanada atau Canadian Shield di bagian timur laut yang berbukit-bukit, ditutupi hutan boreal lebat, dan dipenuhi ribuan danau glasial yang menjadi sumber air tawar terbesar di dunia. Sepanjang pantai timur, pegunungan Appalachian yang tua dan terkikis membentuk pegunungan hijau berhutan dari Alabama hingga Newfoundland. Sementara di jantung benua terbentang dataran pedalaman yang luas dan subur, meliputi cekungan sungai Mississippi yang sangat produktif serta sistem Great Lakes dan sungai San Lawrence. Bagian barat didominasi oleh sistem pegunungan muda dan dramatis Pegunungan Rocky yang membentang dari Alaska hingga New Mexico sebagai tulang punggung benua, menciptakan Continental Divide yang diapit di sebelah barat oleh serangkaian dataran tinggi gersang seperti Columbia Plateau, Colorado Plateau, dan cekungan gurun luas atau Great Basin, Sonoran Desert, dan Chihuahuan Desert. Pada bagian utara, hamparan tundra Arktik yang beku dan kepulauan Arktik Kanada yang bergunung-gunung serta lapisan es Greenland yang masif atau menutupi 80% pulau dengan ketebalan hingga 3 km, mewakili lingkungan kutub yang keras dengan gletser raksasa dan fjord dalam. Di selatan Meksiko didominasi oleh dataran tinggi vulkanik tengah
yang diapit Sierra Madre Occidental dan Oriental, serta dihiasi gunung api aktif serta Popocatépetl, dan beralih ke semenanjung Yucatan yang datar berbatu kapur dengan cenote serta hutan tropis Karibia di pesisir timur. Dengan keragaman yang ekstrim, benua ini menghasilkan zona iklim yang sangat beragam mulai dari iklim Arktik dan subarktik. Kanada merupakan daratan yang luas yang mendominasi sebagian besar daratan di Amerika Utara, yang menjadikan Kanada negara terluas kedua. Kanada didominasi oleh bentang alam yang variatif yang didominasi oleh lingkungan boreal dan arktik, sedangkan pada inti fisik Kanada didominasi oleh perisai Kanada dan dataran tinggi luas berbatu purba yang tererosi, ditutupi hutan konifer lebat, dan dihiasi oleh ribuan danau glasial, membentuk salah satu cadangan air tawar yang terbesar. Pegunungan Rocky membentang di sebelah barat dan disusul pesisir bergunung dan berhutan di British Columbia, serta dataran pedalaman dan prairies yang luas dan kering. Bagian utara yang sangat luas yang dimana terdiri dari tundra Arktik yang tandus dan beku, serta kepulauan Arktik yang bergunung-gunung yang hampir seluruhnya tertutup oleh es. Sedangkan kondisi iklim Kanada yang ekstrim ini dipengaruhi oleh lintang utara dan menjadi salah satu negara terdingin di dunia. Yang kemudian ada Amerika Serikat. Amerika Serikat berada di tengah benua Amerika Utara dan memiliki keberagaman geografis yang ekstrim, mulai dari kawasan tropis hingga Arktik, gurun hingga hutan hujan. Wilayah timurnya dihiasi pegunungan Appalachian dan dataran pedalaman yang subur, termasuk cekungan Mississippi dan danau-danau besar. Di barat terdapat dataran besar dan pegunungan Rocky yang menjulang, membentuk kontinental divide. Lebih ke barat lagi terdapat dataran tinggi dan gurun gersang seperti Great Basin dan gurun Mojave. Wilayah pesisir barat dibatasi pegunungan Sierra Nevada dan Wasatch dengan iklim Mediterania, sedangkan Alaska memiliki gurun dan glacier besar dan Hawaii terdiri dari kepulauan vulkanik tropis. Meksiko yang terletak di selatan Amerika Utara didominasi oleh dataran tinggi tengah Altiplano Mexicano yang diapit dan ditutupi oleh kedua rangkaian dikelilingi pegunungan Sierra Madre dan jalur pegunungan berapi aktif. Wilayah utaranya kering yang terbentang gurun Chihuahua yang luas, sedangkan di pantai timurnya memiliki dataran rendah pesisir yang hangat dan hutan tropis seperti di Yucatan. Dan pada bagian selatan seperti Yucatan merupakan dataran kapur rendah serta pantai berpasir putih yang terkenal. Sebaliknya, Greenland meskipun secara geografis bagian dari Amerika Utara dan secara politis merupakan wilayah otonom, dan Greenland merupakan pulau terbesar dunia yang berada di timur laut Kanada dan bagian dari Denmark. Hampir seluruhnya ditutupi es tebal, menutupi lebih dari 80% daratannya dengan ketebalan es rata-rata lebih dari 2 km. Membentuk kubah es raksasa yang menyimpan volume air tawar kedua terbesar di dunia setelah Antartika, dengan wilayah bebas es hanya di pesisir yang bergunung dan tundra. Fungsi lahan di Amerika Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, geografi, dan aktivitas manusia. Wilayah Great Plains dan Corn Belt di wilayah ini memiliki iklim yang kering dan tanah yang subur, yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, terutama produksi gandum, jagung, dan kedelai. Lahan hutan banyak terdapat di Kanada dan Amerika Serikat yang berada di bagian timur, yang dimana hutan ini penting untuk kayu, penyimpanan karbon, dan habitat satwa. Kawasan lindung seperti Taman Nasional dan area marga satwa melindungi keanekaragaman hayati dan menjadi destinasi wisata seperti Yellowstone dan Grand Canyon. Perkotaan berkembang pesat mengubah lahan menjadi kawasan permukiman, industri, dan komersial. Lahan basah seperti rawa, gambut juga memiliki peran penting dalam ekologi seperti penyaringan air. Lahan gambut
boreal Amerika Utara, khususnya Kanada, juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pembahasan tentang Amerika Utara pada video kali ini. Semoga teman-teman dapat tambahan ilmu dari penjelasan yang telah kami berikan ya. Terima kasih telah menonton sampai habis.